Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, meskipun suasana latihannya terasa menjijikan, tak terasa 3 bulan telah berlalu begitu saja sejak Heinlein memulai latihan ksatria sucinya. Untungnya, Heinlein memiliki warrior spirit dan skill super recovery. Karena jika tidak, ia pasti sudah lama tumbang di sana. Meski tubuh dan staminanya telah berkembang, tapi hal yang paling merepotkan tak lain dan tak bukan adalah sikap para senior latihannya yang terus saja mengajaknya latihan seperti panggil otot masuk. Tentu saja, hal itu membuat Heinlein tak bisa menahan keluhannya ketika ia dapat waktu luang di sela-sela latihannya. Ia benar-benar bisa gila karena tiada hari tanpa mereka mengajaknya untuk pelatihan dengan mereka. Rekan yang mendengar keluhannya pun hanya bisa tertawa canggung karena ia rasa itu karena para seniornya punya ekspektasi yang tinggi terhadap Heinlein. Namun, perbincangan mereka tak berlangsung lama karena perhatian mereka segera teralihkan ketika mendengar keributan di depannya, di mana rekan anggota latihannya serta setelah kuil sucinya begitu heboh ketika melihat kedatangan Archbishop Latius dan Tuan Tuskin dari kuil suci utama yang baru saja kembali setelah menjalani ekspedisi dengan para ksatria suci dan juga tentara salib. Tentu saja Heinlein yang mengenali Tuan Tuskin tak bisa menahan rasa terkejutnya karena Tuan Tuskin adalah ksatria suci yang menghunuskan pedangnya pada Hans, dan fakta bahwa mereka baru kembali setelah ekspedisinya membuat Heinlein tersadar. Mungkinkah mereka selama ini sedang mencari Hans? Saat kemudian, Pendeta Agung Kuil Suci yang menaungi para peserta pelatihan ksatria suci itu pun memulai acaranya, di mana mereka dikumpulkan hari ini adalah untuk mengadakan upacara baptis bagi mereka yang lolos kriteria yang sudah ditentukan. Meskipun kali ini lebih awal dari biasanya karena adanya situasi khusus yang membuat upacara jadi dimajukan. Tentu saja jadwal yang dimajukan tersebut membuat para peserta pelatihannya merasa penasaran kenapa mereka sudah mengadakan acara yang biasanya diadakan setiap 6 bulan sekali. Meskipun begitu, di saat pendeta agungnya memanggil nama peserta pelatihannya satu persatu, Heinlein sendiri lumayan bisa menebak alasan kenapa mereka melakukannya. Itu karena saat ini Satria Suci sangat membutuhkan bala bantuan untuk mengejar penerus Immortal King. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk Hans menyimpan sedikit waktu agar ia bisa mencoba aplikasi baru dari skill persona dan juga Mind Hub. Kemudian, acara pembaptisannya pun berlanjut seperti biasanya, di mana pendeta agung kuil sucinya bertanya pada peserta pelatihannya apakah ia bersumpah untuk mendedikasikan segalanya pada sang dewa dan menjalani kehidupannya sebagai satria suci. Mereka yang menerima pembaptisan mengorbankan semua mananya pada dewa yang membuat mereka tak bisa menggunakan magic. Sebaliknya, dewa memberikan berkat yang membuat mereka memiliki divine power yang besar. Ukuran berkat yang diterima setiap individu berbeda-beda, dan faktor yang paling menentukan hal tersebut adalah keyakinan dari dewa. Semakin suci dan besar keyakinannya tanpa kebohongan ataupun keraguan, maka ksatria suci itu akan semakin kuat. Lalu setelah melihat rekan-rekannya menjalani pembaptisan, kini giliran Heinlein sendiri untuk menjalaninya, di mana Heinlein sudah tak sabar untuk melakukannya. Karena itulah kenapa ia memilih untuk menjadi seorang ksatria suci. Sampai sekarang, Sung Yun hanya menggunakan Mind Hub untuk menekan stimulus eksternal atau menahan emosinya sendiri. Tetapi Sung Yun menyadari sesuatu sebaliknya juga mungkin bisa dilakukan. Dengan begitu, di saat Heinlein memulai pembaptisannya, Sung Yun pun segera mengaktifkan skill persona dan memasukkan emosi keyakinan pada Heinlein. Dan saat pendeta agung mengekstrak mananya dengan menggunakan Mind Hub untuk menyaring emosi seperti ketidakpercayaan dan keraguan dari mananya, mana miliknya pun akan menjadi sangat bersih tanpa jejak keraguan sedikit pun. Atau bisa dibilang, itu adalah esensi dari keyakinan itu sendiri. Lalu, untuk menyerap berkat secara menyeluruh sampai potensi maksimalnya, Sung Yun akan memfokuskan kekuatan mental semua avatarnya kepada Heinlein. Seketika itu juga, Heinlein pun memancarkan divine power yang begitu besar dan menyilaukan ke sekitarnya, hingga mereka semua yang melihatnya pun tak bisa menahan rasa terkejutnya, karena tak satu pun dari mereka mengira jika divine power Heinlein akan sampai mengenai kepala patung sang dewa.
Hal itu pun tentu merubah pandangan semua jajaran kuil sucinya. Bahkan pendeta agung yang membaptis Heinrich pun kini manggilnya dengan sebutan Tuan. Karena sederhananya, divine power milik Heinrich sudah ada di peringkat pendeta. Dan keyakinan dalam ini di masa awal ini sangatlah mengagumkan. Tentu saja, Heinrich tak hanya mendapatkan pengakuan dari jajaran kuil suci, ia juga memperoleh skill baru, Holy Baptist, yang meningkatkan potensi avatar dan mengizinkannya berbagi kekuatan mental setiap individu dengan lebih efisien lagi. Namun, meskipun hal terbilang luar biasa di mata orang-orang, Heinrich masih merasa penasaran apakah hanya sampai sini saja batas dari kekuatan suci. Meskipun begitu, Heinrich juga merasa bersyukur karena tadi ia sempat merasa ragu kalau keyakinan palsu yang dibangunkan dari tipuan tidak akan berhasil. Meskipun sepertinya juga tak berhasil sepenuhnya. Dewa dari kuil agung cukup mirip dengan sistem dewa pribadi dengan kepribadian. Tapi saat Heinrich membuka pikirannya sebelumnya, kalau ia harus mengekspresikan perasaan aneh yang ia dapat dengan emosi manusia, itu suatu seperti rasa penasaran yang menimbulkan sebuah pertanyaan dalam benaknya. Apakah ini maksudnya sedang diawasi itu? Hingga Hans pun merasa kekuatan ini hanya boleh digunakan untuk kebaikan. Sesaat kemudian, setelah menghadiri acara pembaptisan para peserta Ksatria Suci, Tuan Taskin dan Archbishop Latius pun kembali disibukkan dengan urusan penerus Immortal King, di mana mereka belum menemukan apapun bukti keberadaan dalam beberapa bulan ini. Hingga mereka tak punya muka untuk bertemu Saintes Triestar. Selain itu, Tuan Taskin menjelaskan jika sepertinya dukungan lebih lanjut dari kerajaan Italia akan sulit, karena sepertinya organisasi vampir yang bersembunyi di kerajaan itu ada sangkut pautnya dengan kejadian ini. Saat pengajaran Hans berlangsung, masalah dengan klan vampir dan Power of Defiance sudah terlalu besar, dan karena pasukan pemusnahan belum membuat perkembangan apapun, tekanan dari politik kerajaan Thalia semakin meningkat kalau mereka terus membiarkannya. Oleh karena itu, Archbishop Latius pun terpaksa membubarkan pasukan pemusnahan dan mengirim mereka untuk segera kembali ke ibu kota. Hingga Tuan Taskin yang mengerti situasinya pun menerimanya begitu saja. Ia tak bisa berbuat banyak saat mereka dikepung dari berbagai sisi dan bala bantuan sangatlah kurang. Namun, saat pikirannya berkecamuk akan hal itu, tiba-tiba saja ia mendengar suara pertarungan dari area latihan, di mana para satria suci yang baru ditunjuk sedang menjalani latihannya. Menariknya, perhatian Tuan Taskin tertuju pada Heinrich yang telah menaklukkan lawan tandingnya tanpa mempedulikan luka yang diterimanya. Tentu saja, Heinrich melakukannya bukan tanpa alasan, di mana ia melakukannya karena ia mencoba mengombinasikan super recovery dengan divine power untuk menyembuhkan lukanya. Selain itu, Heinrich juga mendapat pencerahan melalui pelatihan repetitif yang buatnya mendapatkan skill baru, Crusader Combat Technique. Akan tetapi, meski para kesatria senior memujinya yang menggunakan strategi menyerahkan daging untuk mendapatkan tulang, Heinrich sendiri masih merasa masih belum cukup dengan pergerakannya, karena baginya untuk berkembang lebih jauh lagi, ia membutuhkan perubahan yang baru. Namun, di saat Heinrich memikirkan hal itu, ia dikejutkan ketika melihat Tuan Taskin mendekat padanya sembari memberitahunya. Sudah jelas, kemanapun perginya kekuatan suci, Heinrich sudah ada di level instruktur atau ksatria suci tingkat atas. Tetapi, Heinrich masih tak berpengalaman untuk jadi ksatria suci. Heinrich mungkin yang lebih merasakannya dibanding siapapun. Oleh karena itu, Tuan Taskin pun berniat untuk membuatnya lebih kuat lagi dengan mengajaknya untuk ikut ke kuil Roselia. Tentu saja, tawarannya begitu tiba-tiba membuat Heinrich terperanjat. Bagaimana bisa ia pergi ke kuil agung Roselia tepat setelah pengangkatannya sebagai ksatria suci? Meskipun begitu, Tuan Taskin yang tak terlalu mempedulikan hal itu langsung saja menegaskan apakah Heinrich akan melakukannya atau tidak. Yang itu membuat Heinrich mengiyakannya tanpa pikir panjang. Hingga Tuan Taskin pun segera mengajaknya pergi, bahkan tanpa memberinya waktu untuk berkembang. Pada saat itu, Tuan Taskin yang memimpin jalannya ke tempat teleportasi di kuilnya hanya mengatakan Heinrich bisa menyuruh orang untuk lain untuk mengemas barangnya. Ia juga mengerti panggilan ini pasti terasa tiba-tiba, tapi ia akan berinya penjelasan secara menyeluruh setelah mereka sampai di sana. Dengan begitu, Heinrich yang hanya bisa menahan rasa penasarannya pun tiba di depan kuil Roselia yang terkenal sebagai tempat suci terbesar di kuil agung yang terletak di jantung benua. Tempat yang sama di mana pos agung dan saintes tinggal di jantung kuil itu sendiri. Kemudian,
Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Tuan Taskin melangkahkan kakinya menuju ruang peribadatan, di mana setelah berdoa sebentar, mereka pun bertemu dengan Saintes Riester yang langsung menyambut mereka dengan senyuman. Tentu saja, meskipun Henry tampak begitu tenang, sebenarnya ia sangatlah merasa senang, karena siapa sangka ia akan memasuki kuil Agung Roselia, tempat tinggalnya sang Saintes, yang merupakan tempat yang sempurna untuk berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, Heinrich pun berniat untuk jadi kesatria suci yang diakui oleh semua orang, bertumbuh dengan stabil di bawah cahaya, sedangkan tugas kotornya akan ditangani oleh Hans dari dalam bayangan. Kita beralih pada Hans yang menampaknya telah menangani hampir selusin penjahat di sebuah tempat konstruksi, dan karena waktunya lumayan senggang, Hans pun mengacak berita tentangnya di kanal YouTube karena ia tanpa sengaja jadi terkenal. Meskipun begitu, masih ada rasa khawatir yang Hans rasakan, di mana meskipun sisa-sisa dari organisasi pergerakan manusia hampir sepenuhnya telah berantas, tetapi ada yang aneh. Mereka selalu menyebutkan semasyarakat pembalasan agung, hingga sepertinya itu pun ada hubungannya dengan beberapa organisasi. Tetap saja, Hans tak memikirkan mereka terlalu dalam, karena ia rasa ia akan mengetahuinya selama ia menghabisi mereka. Dan untuk sekarang, ia akan mengatur pendapatan dari misi ini. Dengan begitu, kini giliran Hans yang bekerja, karena kalau Hans yang terkenal sebagai si topeng Hao mulai menangani sejumlah besar item-item bernilai tinggi jadi sumber tak dikenal saat sedang diburu, itu kan jadi cara yang sempurna untuk berakhir menjadi tersangka utama. Jadi, karena Hans memerlukan tempat tersembunyi untuk melakukan transaksinya, ia pun mendatangi sebuah toko sepi yang terlihat biasa saja. Dan meski awalnya penjaga toko tersebut tak tertarik dengan dirinya, penjaga toko tersebut segera mengubah pikirannya ketika melihat barang-barang yang dibawanya, yang mana adalah koin-koin dengan lambang kelompok pedagang manusia atau biasa disebut sebagai sindikat commerce. Tentu saja, koin-koin tersebut membuat si penjaga toko merasa tertarik, karena rumornya mengatakan jika sindikat commerce sudah dihabisi oleh orang gila bertopeng. Oleh karena itu, si penjaga toko itu pun memberitahu Hans untuk segera pergi lewat pintu belakang, di mana ada seorang bertopeng yang langsung menyambutnya. Tanpa membuang-buang waktu, Hans yang tahu jika toko tersebut menerima item-item itu pun segera bertanya pada petugas bertopeng, apakah mungkin untuk dibayar dalam bentuk hal lain selain uang. Petugas bertopeng yang memahami maksudnya pun segera mengecek koin-koinnya sembari bertanya, apakah Hans ingin dibayar dengan barang dan barang apa yang diinginkannya. Tanpa keraguan sama sekali, Hans pun mengangkat telunjuknya mengatakan ia ingin tiket lotre juara pertama dan secepatnya kalau bisa. Tentu saja, Hans mengatakannya bukan tanpa pertimbangan, karena baginya uang tunai tak berguna kalau ia tak bisa menghabiskannya. Yang ia butuhkan sekarang adalah dana legal yang bisa digunakan oleh Han Sung-yun si manusia, dan tiket lotre akan buat tidak bisa dilacak serta tetap bersih. Mendengar permintaannya yang tak biasa, penjaga bertopeng itu pun beritahunya apa tak masalah kalau komisinya lumayan tinggi. Saat ini ada tiket lotre yang senilai 6,1 miliar dan periode penukarannya bisa 4 bulan lagi. Hans yang tak pedulikan biaya komisinya pun segera mintanya untuk menyiapkan 2 lagi tiket lotre seperti itu. Akan tetapi, karena koin miliknya tidak cukup untuk ditukarkan dengan tiket lotre tersebut, Sung Yun pun mengeluarkan 3 batangan emas dari sumber uangnya. Namun, meskipun batangan emasnya memanglah menarik perhatian, si petugas bertopeng malah lebih tertarik dengan alat penyimpanan dan sumber uang milik Hans yang bukan merupakan barang biasa. Tentu saja, tingkah si petugas bertopeng membuat Hans merasa kesal hingga mengeluarkan aura haus darahnya. Seketika itu juga, si petugas bertopeng yang bisa mencium aroma tipis darah dari Hans pun yang ternyata bukan hanya dimijini saja segera menyelesaikan transaksinya. Terlebih, aroma itu semakin kuat ketika Hans berpesan kepadanya untuk meneruskan transaksinya yang bersih ini, dan mereka juga akan sering bertemu mulai sekarang. Kemudian, setelah menyelesaikan urusannya di sana, Hans yang memegang 3 tiket lotre di tangannya pun nampak kegirangan di pinggir jalan. Akan tetapi, rasanya akan lebih bagus lagi kalau ia punya bawahan yang bisa ia suruh-suruh untuk hal-hal seperti ini, karena akan merepotkan kalau ia harus pulang pergi setiap waktu begitu. Tetap saja, saat ini Hans merasa senang dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk menikmati udara segar setelah sekian lama.
di mana ia tengah memperhatikan orang-orang yang tengah berlalang di sana. Karena beberapa bulan yang lalu, jalan ini punya keamanan yang sangat buruk karena perdagangan manusia. Tapi sekarang, jalan ini sudah ramai lagi dipenuhi orang-orang. Rasanya pun cukup memuaskan mengetahui kalau dirinya lah yang membuat kedamaian itu terjadi. Namun, di saat Henstu menikmati kedamaian tersebut, tiba-tiba ia dikejutkan oleh bisikan seseorang yang bertanya dari mana asalnya. Hingga Henstu pun segera berbalik dengan rasa tak percaya. Bagaimana bisa seorang ada di dekatnya tanpa ia sadari sedikit pun. Oleh karena itu, meskipun seorang itu mengajaknya untuk berbicara sebentar, Henstu yang kesal langsung menghardiknya. Apa tujuannya bertingkah menyeramkan begitu dengan tiba-tiba muncul di belakangnya? Akan tetapi, alih-alih menjelaskan apa tujuannya, seseorang itu malah menanyakan namanya dan apa Sungyun adalah seorang vampir dan kapan ia kembali ke bumi. Karena sebenarnya ia juga seorang vampir level 6 dari dimensi Dotmere. Tentu saja, Henlik yang terkejut dengan keberadaan vampir lainnya di bumi pun tak serta-merta menjawab pertanyaannya. Ia bahkan berniat untuk mencari alasan agar ia bisa pergi dari sana. Akan tetapi, entah kenapa Henstu tak bisa mengendalikan tubuhnya dan menjawab pertanyaannya begitu saja, di mana ia menyebutkan namanya dan belum lama ini kembali ke bumi. Seketika itu juga, Henstu yang sungguh kebingungan pun bertanya-tanya kenapa ia bisa menjawabnya dengan semudah itu, atau mungkinkah ia terkena kemampuan semacam mind control. Meskipun begitu, seorang di depannya yang tampak biasa saja mengeluarkan kartu bisnisnya sembari menjelaskan ia adalah Gamma di organisasi Bloodpact, tempat semua vampir di bumi berkumpul. Tugasnya adalah merekrut anggota baru sepertinya yang baru saja kembali ke bumi. Karena kalau mereka mau selamat, mereka harus terus bersama orang-orang dari kaum yang sama. Mendengar penjelasannya, Henstu yang tertarik lebih lanjut pun bertanya mengenai level yang Gamma sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, daripada mengobrol di sana, Gamma pun mengajak Henstu untuk pergi melihatnya secara langsung. Melihat mobil mewahnya, Henstu yang tidak menduganya pun sempat tertegun sebentar sebelum mengiyakannya. Dan pintu ini pun diakhiri dengan, namun tanpa mereka sadari, ada 3 orang yang terus memperhatikan mereka sejak tadi. Dan saat Henstu menaiki mobilnya, salah satunya segera melaporkannya pada kantor pusatnya jika target mereka bergerak sesuai dengan rencana.